cerita sebelumnya. Atas desakan Huang Jie, akhirnya Sung Kijang memberanikan diri untuk memulai percakapan dengan seorang wanita. Meskipun masih dibayangi trauma masa lalu, Sung Kijang teringat bagaimana hubungannya dengan wanita selalu berakhir buruk, membuatnya takut untuk mencoba lagi. Namun, kali ini ia bertekad untuk mengubah takdirnya. Akankah Sung Kijang mampu melepaskan nasib sialnya? Mari kita lanjutkan kisahnya. Cerita berlanjut. Di dalam kelas, sekelompok siswa laki-laki tampak berkumpul, memandangi sebuah majalah dengan antusias. Mereka membicarakan idola sekolah mereka, Ansena, yang baru saja memulai karir di dunia modeling. Nama Ansena kini semakin bersinar, membuat semua perhatian tertuju padanya. Namun, saat Ansena hendak memasuki kelas, wajahnya mendadak berubah masam. Ia melihat Sung Kijang sedang melamun sambil tersenyum sendiri. Dengan nada sinis, Ansena langsung melabraknya. "Dasar mesum bodoh," Sung Kijang berpikir. Sepertinya Ansena begitu membenci dirinya. Ketika pelajaran dimulai, Sung Kijang melirik ke tempat duduk Huang Jie. Anehnya, Huang Jie tidak hadir hari itu. Namun tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya dari luar kelas. "Sung Kijang!" Suara itu milik Huang Jie yang terlihat berdiri di luar dengan penampilan yang tidak biasa. Rambutnya masih penuh busa sampo. Penasaran, Sung Kijang segera meminta izin keluar kelas untuk menemuinya. Huang Jie mengajak Sung Kijang naik ke atap sekolah. Betapa terkejutnya Sung Kijang ketika mengetahui bahwa Huang Jie ternyata tinggal di sana selama ini. Ruangan yang menjadi tempat tinggalnya tampak berantakan, penuh dengan barang-barang yang berserakan. Sung Kijang hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Huang Jie tiba-tiba memohon dengan nada putus asa. "Tolong belikan aku air, aku kehabisan air saat mandi." Sung Kijang akhirnya pergi ke minimarket terdekat untuk membeli air. Di minimarket, saat masuk, Sung Kijang langsung terpana melihat penjaga kasir yang terlihat sangat cantik. Hatinya berdegup kencang dan ia mulai merasa gugup. Ketika hendak membayar, tiba-tiba ia teringat tentang seni menaklukkan wanita yang pernah ia pelajari sebelumnya. Ini saatnya mempraktikkannya. Namun, kenyataannya jauh dari yang ia bayangkan. Dengan terbata-bata, ia mencoba menyapa wanita itu, tetapi lidahnya terasa kaku. Akhirnya, Sung Kijang hanya berdiri di sana, kehilangan kata-kata. Tawa keras terdengar dari atas atap gedung sekolah. Huang Jie tak bisa menahan tawanya ketika Sung Kijang menceritakan apa yang terjadi di minimarket. Meski begitu, Huang Jie mengakui bahwa setidaknya Sung Kijang telah berusaha. Dengan malu-malu, Sung Kijang meminta agar Huang Jie mau mengajarinya lebih banyak. Namun, Huang Jie berkata agar tidak terburu-buru. Menurutnya, setiap manusia pasti memiliki elemen ketakutan. Yang penting, Sung Kijang sudah mengambil langkah awal. Apa yang telah ia pelajari adalah keberanian untuk tampil lebih percaya diri. Kemudian, Huang Jie mencubit kedua pipi Sung Kijang sambil berkata, "Pelajaran nomor 2 adalah senyum." Untuk membuat senyum Sung Kijang terlihat lebih alami, Huang Jie menyuruhnya untuk terus tersenyum selama 1 minggu, apapun situasinya. Saat mereka sedang berbincang, keduanya tiba-tiba teringat bahwa mereka sudah terlalu lama berada di luar kelas. Begitu tiba di kelas, Pak Guru langsung memarahi mereka berdua. Hari itu, setelah menjalani sesi pemotretan, Ansena pulang dalam keadaan sangat lelah. Setibanya di rumah, kita diperlihatkan kedua orang tua Ansena. Ayahnya terlihat kurang senang karena Ansena pulang larut malam. Ayahnya tampak sangat memaksakan agar Ansena mau pindah sekolah ke Amerika. Bahkan, jika Ansena tetap menolak, ia mengancam untuk tidak lagi memberinya uang saku dan melarang sopir untuk mengantar jemputnya. Ansena merasa sedih atas keputusan ayahnya. Keesokan harinya, Ansena terlihat sedang berada di stasiun kereta api. Tiba-tiba, ia melihat seorang pemuda berjalan dengan gaya aneh. Ya,
pemuda itu adalah Sung Gijang. Sepanjang perjalanan, Ansena terus memperhatikannya. Dengan tangan menyilang, mata tertutup, dan senyum lebar yang tak henti-henti. Ansena heran apa yang sedang dilakukan Sung Gijang. Sesampainya di stasiun tujuan, perilaku Sung Gijang justru semakin aneh. Ketika hendak membayar, Sung Gijang terkejut mengetahui bahwa saldonya telah habis. Akibatnya, ia tersandung pembatas pintu otomatis dan kehilangan keseimbangan. Ansena yang sedari tadi memperhatikan menjadi terkejut ketika melihat Sung Gijang tanpa sengaja menabrak seorang wanita. Wanita itu sontak marah besar dan langsung menghajar Sung Gijang. Melihat kejadian itu, Ansena mulai berpikir, apakah semua hal yang menimpa dirinya juga selama ini benar-benar tidak disengaja? Di tengah hajaran yang diterimanya, Sung Gijang tampak tetap tersenyum. Teringat akan janjinya kepada Hwang Jae untuk terus tersenyum dalam kondisi apapun. Melihat ekspresi itu, Ansena mulai mengubah pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, jangan-jangan Sung Gijang memang si mesum dengan fetis aneh. Semakin lama ia memperhatikan, Ansena semakin penasaran. Seperti apa sosok sebenarnya Sung Gijang ini?